10 Mei 2024. Judulnya Diisukan Maju. Nanti ada di sini Wal ya. Diisukan maju calon wakil wali kota Samarinda. Saparudin siap lahir batin. Itu nih. Beritanya seputar fakta.com. Iya. Emang sesiap apa, Bang? Karena kita ini kan bisa mengukur baju di badan. Betul. Saya ini bukan tokoh partai. Betul. Kan saya juga tidak punya kemampuan seperti banyaknya politisi, biasa saja. Tapi jika ditanya, ya insya Allah, bismillah, kita punya semangat, punya komitmen bersama-sama lainnya untuk membangun kota Samarinda. Persis hari ini, alhamdulillah, semuanya berkurang, bisa diatasi, dan tentu Samarinda dengan karakter kotanya seperti mangkok topografinya ini, betul. Pasti aliran sungai ketika banjir, ketika hujan pasti berada ke tengah kota. Ini betul-betul program yang tidak banyak di Indonesia, hanya ada 2, yaitu di kota Kediri dengan di kota Samarinda. Kalau ngomong-ngomong soal tadi Bang, ada teras Samarinda, ada Samarinda Tunnel, terowongan Samarinda, dan beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Samarinda. Dan itu semua rata-rata ditarget selesai akhir 2024. Sedangkan 2024 ini udah menjelang paruh keduanya gitu, udah mau ke semester kedua. Betul. Seberapa optimis Bang? Nih teman-teman TWAP kan pasti secara teknis punya perhitungan gitu, udah tahu lah kira-kira gimana. Seberapa optimis itu bisa selesai? 94% masyarakat Samarinda menghendaki Andi Harun untuk tampil kembali memimpin pada periode kedua. Bangkal Tintara. Susuri mahakam di tengah malam, ketika habiskan waktu di tepian, berikan rindu bersamamu Samarinda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, selamat datang dulu ya. Selamat bulan Mei. Apa anda? Selamat bulan Mei. Bulan-bulan yang menuju menuju kepada iklim politik yang mulai hangat gitu ya. Iklim politik yang mulai hangat, dan tadi sengaja aku menyanyikan lagu itu ya, nyanyi lagu dari Atalia Aubry, judulnya Samarinda kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah di komen aja di bawah ya judul yang benernya apa. Tapi kenapa aku nyanyi itu? Karena aku akan membahas, kita akan sama-sama ngobrol mengenai kontestasi politik di kota Samarinda, dan salah satu orang yang menurutku layak untuk diajak ngobrol soal ini, dan juga namanya sekarang lagi banyak disebut-sebut sudah hadir bersama saya. Ini seorang senior saya. Beliau ini juga tokoh yang sudah malang melintang di perpolitikan Kalimantan Timur, juga di kota Samarinda, Ketua TWAP Kota Samarinda, Bang Saparudin. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Kita terakhir ketemu kapan Bang ya? Lama sekali Bang ya? Ya cukup lama juga sih. Ya, saya bersyukur diundang sehingga kita bisa silaturahim. Iya, siap. Bang, sebagai orang yang ada di dapur pemikirannya seorang pemerintah kota Samarinda nih, TWAP kan ibaratnya adalah think tank-nya gitu Bang ya. Think tank-nya dari bagaimana roda pemerintahan di kota Samarinda itu berjalan. Sampai dengan
apa ya namanya tahun-tahun terakhir jelang tutup masa bakti dari wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Sejauh ini menurut Abang apa yang perlu dicatat, apa yang perlu diingat oleh warga Samarinda nih? Ya, pertama kita bersyukur bahwa Samarinda melalui pemilihan kepala daerah 3 tahun lalu, tepatnya 2020, telah menentukan pilihan dengan suara terbanyak kepada sosok Dr. Andi Harun, Dr. Rusmadi sebagai wali kota dan wakil wali kota Samarinda periode 2021-2024. Kenapa kita bersyukur? Karena saya alhamdulillah cukup mengenal Dr. Andi Harun dan Dr. Rusmadi sejak saya menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur 2009-2014. Beliau teman diskusi, teman sharing pemikiran, dan sejak saat itulah saya mendorong Andi Harun untuk maju sebagai calon kepala daerah Kota Samarinda, dan beliau merespon, dan itu terus saya ingatkan. Akhirnya di waktu yang tepat, di momentum yang pas, saya kembali mengingatkan beliau untuk kembali maju Samarinda di 2020, dan alhamdulillah beliau maju dan terpilih menjadi wali kota dengan pasangan Dr. Haji Rusmadi. Dan sebagaimana kita lihat, kita saksikan dan kita rasakan, pelan namun pasti atas backup pemerintah kota dengan seluruh aparaturnya, birokrasi sampai ke level kelurahan, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi, misi, dan program Dr. Andi Harun, Dr. Rusmadi hingga di tahun 2024 dengan lumayan banyak kemajuan, perkembangan yang bisa kita rasakan bersama. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa birokrasi kita ini punya pengalaman, kemampuan bekerja yang tidak kita ragukan. Tinggal kita asah, kita terus bangun kekompakan, semangat untuk melakukan adaptasi dengan pemimpin barunya, dan nampaknya berkat kepentingan yang lebih besar, semangat yang kuat, artinya bisa sinergis, bisa kolaborasi, dan birokrasi bisa memperlihatkan kinerja yang baik, termasuk relasi wali kota dengan seluruh Forkopimdanya. Alhamdulillah bisa bekerja sama. Akhirnya program-program pemerintah kota itu bisa dilaksanakan dengan baik. TWAP hadir dalam rangka untuk backup wali kota, termasuk membangun kemitraan yang baik dengan seluruh OPD. Dari awal kita membangun semangat kolektivitas, mengarahkan pikiran, tenaga, dan kerja kita untuk membackup kepemimpinan Andi Harun Rusmadi Kota Samarinda, dan kami bekerja maksimal juga membantu pemerintah kota, dan alhamdulillah bisa sekali lagi dirasakan manfaatnya kepemimpinan Samarinda 2021-2024. Itu dia. Memang kalau secara kami beberapa kali ngobrol sini sama teman-teman yang lain kan, jadi mulai dari teman-teman Gen Z, yang lain juga memang secara umum adalah dampaknya gitu kan. Ada perubahan besar yang terjadi setelah kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi. Nah, tadi Bang Sapar sempat menyinggung sedikit soal komunikasi atau kedekatan dengan Pak Andi Harun gitu Bang ya.
dan sudah dimulai sejak 2009. Yeah. Udah jauh sebelum pilkada Yeah. 2020 yang lalu. Artinya apa sih yang membuat seorang Bang Sapar ini sebagai seorang politisi gaek lah ya, politisi tua di Samarinda gitu, senior gitu ya, politisi senior, melihat potensi apa yang dimiliki oleh seorang Andi Harun sehingga Bang Sapar segitu yakinnya orang harus jadi wali kota nih gitu. Ya. Secara akademik beliau bergelar doktor. Oke. Tidak cukup gelar akademik pengetahuan, tetapi harus dikawinkan pula dengan jam terbang, pengalaman politik, kematangan dalam berorganisasi. Beliau ini bukan figur yang muncul begitu saja. Dia berproses sebagai kader. Beliau di Muhammadiyah berproses sebagai seorang kader sejak mahasiswa. Artinya apa? Ya kematangan, kemampuan manajerial, membangun jaringan yang luas, kepribadian yang baik, kemampuan menyelesaikan masalah. Itu saya paham dengan track record beliau. Dan tekad yang kuat. Menurut saya dari diskusi-diskusi, wawasannya yang luas, kemampuan menyelesaikan masalah yang ada pada sosok Andi Harun, dan ternyata benar analisa saya, dia kompeten untuk menjadi wali kota dan dibuktikannya. Selain daripada itu, beliau ini adalah orang yang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu kita merasakan selama ini. Tidak cukup 8 jam, bisa sampai 12 jam. 12 jam. Tidak jarang bekerja Pak Andi Harun itu sampai jam 12 malam. Baru kita istirahat. Ya beliau menyadari bahwa periode kepemimpinannya tidak normal di 5 tahun. Pendek sekali, Pak. Pendek sekali, 3,8 tahun, dan efektivitasnya paling hanya 2 tahun karena dihadapkan dengan masa COVID 2021. Tapi alhamdulillah membuktikan kepemimpinannya bisa menaikkan PAD dan APBD dari 2,8 APBD pertama kali diterima beliau dari pemimpin sebelumnya. 1 tahun kemudian naik menjadi 3,8. Kemudian naik lagi di tahun kedua menjadi 4,7. Dan terakhir 2024 ini APBD Kota Samarinda berada pada angka 5,7 triliun. 5,7. Wow, dari 2 Bang ya? Ya, dari 2,8. 28. Wow. Ini sebuah pencapaian yang menurut saya cukup fantastis. Siap. Dan dari duit yang memadai itulah, dengan kompleksitas Samarinda yang begitu banyak, Samarinda dengan label sebagai ibu kota provinsi dihadapkan dengan tantangan pemindahan ibu kota negara, maka pikiran, sikap dan kebijakan-kebijakan pemerintah kota harus mengadaptasikan dengan level sebagai ibu kota provinsi, tantangan dengan adanya IKN. Maka memang harus bekerja ekstra cepat dan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah kita bisa melihat 10 program prioritas misalnya yang menempatkan pengendalian banjir sebagai kehendak mayoritas masyarakat Samarinda. Dan itu alhamdulillah bisa diatasi pelan-pelan dan terbukti. Simpang 4 Lembu Suwana, Simpang 4 Sempaja, perumahan Bengkuring, kemudian perumahan Rapak Binuang, kemudian perumahan Bumi Sempaja, kemudian Jalan Pemuda. Persis hari ini alhamdulillah semuanya berkurang, bisa diatasi. Dan tentu Samarinda dengan
karakter kotanya seperti mangkok, topografinya ini, pasti aliran sungai ketika banjir, ketika hujan pasti berada ke tengah kota. Menyadari akan hal itu tentu ya prioritas-prioritas atau pendekatan yang melakukan revitalisasi terhadap drainase kita yang bermasalah, penuh sedimentasinya. Ya semuanya dibenahi, Sungai Karangmus pun dibenahi, dilebarkan, penduduknya dipindah, dan alhamdulillah masyarakat mau. Kooperatif Bang ya? Ya kooperatif, dan sedimentasi Sungai Karangmus di beberapa titik dikeruk, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang baik. Ini terlihat. Belum lagi kita bicara program yang sangat populis dan disenangi masyarakat, yakni 100 juta per RT per tahun. Probobaya. Ini betul-betul program yang tidak banyak di Indonesia, hanya ada 2, yaitu di kota Kediri dengan di kota Samarinda. Dan alhamdulillah itu yang sering saya sebut, direncanakan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan dipertanggungjawabkan oleh rakyat. Dan itu bukan sekedar teori, tapi itu adalah aksi nyata dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang lain secara simultan berjalan, ada program revitalisasi Citra Niaga, ingin mengembalikan Citra Niaga sebagai pusat perbelanjaan masyarakat menengah dan ke bawah, pusat kuliner, pusat pernak-pernik yang bercirikan khas Kalimantan, kan gitu. Dan sedang dibenahi Citra Niaga dan dilanjutkan 2024. Begitu pula dengan terowongan untuk mengatasi macet arus jalan Sungai Dama Otista, Gunung Manggah yang banyak menelan korban. Solusi cepat ya membangun terowongan, dan insya Allah terowongannya akan selesai pada akhir Desember 2024 sudah diresmikan. Begitu pula dengan teras Samarinda, dan insya Allah pasar pagi ini sedang dikerjakan, juga harapan kita ini bisa tuntas di akhir 2024. Ya. Itu dia teman-teman ya. Kalau tadi kan rincian atau daftar program-program yang udah dilaksanakan, dan ya secara fakta publik tuh kita bisa lihat sendiri gitu. Boleh dicek langsung gitu ya. Bu Banikam kalau ada merasa misalnya nih masih banjir wadahku Pak gitu, Tikam tulis di kolom komen lah. Ya berpadah aja. Sampaikan ke kita, tentu kita cross check lapangan. Itu dia awal. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tadi Bang, ada teras Samarinda, ada Samarinda Tunnel, terowongan Samarinda. Dan beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Samarinda. Dan itu semua rata-rata ditarget selesai akhir 2024. Sedangkan 2024 ini udah menjelang paruh keduanya gitu. Udah mau ke semester kedua. Seberapa optimis Bang nih teman-teman TWAP kan pasti secara teknis punya perhitungan gitu. Udah tahu lah kira-kira gimana. Seberapa optimis itu bisa selesai? Kita sih optimis. Karena yang menargetkan itu pemerintah kota, kemudian Pak Wali, dan disanggupi oleh kontraktor. Tentu secara teknis sudah ada kajian teknisnya. Kontrak sudah dilakukan. Ya kalaupun ada pergeseran, tapi masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi oleh aturan. Itu. Tapi target itu memang harus yang ideal di akhir 2024 bisa selesai. Itu dia. Jadi Bu Nikam kalau udah kada sabar anak main di teras Samarinda. Hendak merasakan tunnel. Apa gerang rasanya masuk terowongan itu. Ya kan?
Bisa. Saya sebagai warga sambutan nih kada sabar juga bang. Ya. Ya. Oke. Nah tadi itu kan soal bagaimana kemudian Samarinda dengan apa ya namanya tagline Samarinda Kota Peradaban. Ya. Nah itu sudah berproses sampai dengan menuju jelang akhir masa kepemimpinan dari Pak Andi Harun dan Rusmadi. Nah, yang kemudian menjadi apa namanya daya tarik masyarakat untuk kemudian ikut melihat dan menyaksikan kontestasi di kita adalah sebentar lagi kita juga akan menggelar pemilihan kepala daerah nih bang. Nah, nama-nama yang beredar ini kan salah satunya ada nama abang nih. Ya. Boleh diceritakan kayak itu bang? Soalnya kan apa namanya masyarakat Samarinda ini pasti ngelihat ini apa namanya Andi Harun dan Rusmadi ini terbilang sudah cukup sukses lah. Ya. Kemudian hari ini kemudian muncul nama abang. Nah itu gimana tuh bang ceritanya itu bang? Iya memang ada fakta antusias masyarakat atau apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan Andi Harun ini amat sangat tinggi. Oke. Hasil survei menunjukkan sebagai sebuah fakta riset di masyarakat dilakukan bahwa 94% masyarakat Samarinda menghendaki Andi Harun untuk tampil kembali memimpin pada periode kedua. Nah, dari situ maka masyarakat juga realitas itu di dalam proses menjelang pilkada muncul aspirasi masyarakat, mengumpulkan KTP, menandatangani surat dukungan tanda tangan basah dari masyarakat. Memberikan dukungan kepada Andi Harun untuk maju sebagai calon wali kota kembali untuk masa 2024-2029 atau mungkin nanti bisa 2025-2030 kan begitu. Nah, dan ini melampaui jumlah minimal yang diatur oleh PKPU 45.000. Yang terkumpul kalau tidak salah kurang lebih 60.000. Sudah 60.000. Sudah 60.000. Berarti sudah bisa maju dong berarti bang ya? Sudah bisa maju melalui jalur perseorangan. Oke. Nah, kebetulan saya tidak tahu yang pasti selama ini selain saya di dalam ruangan bekerja tim TWAP, mengundang berbagai OPD, mendiskusikan hal-hal yang bersesuaian apa yang menjadi harapan Pak Wali di kantor. Tapi lebih dari itu, karena ini tim percepatan, bilang Pak Wali tidak boleh menjadi tim perlambatan, maka kita bekerja tidak sekedar dalam ruangan, kita juga turun ke lapangan. Kalau hujan kadang-kadang kita cek lapangan di mana titik-titik banjir, sedimentasi di mana, drainase kita seperti apa. Kadang-kadang orang minta masalah PDAM-nya macet, tidak mengalir airnya. Ya, jika dipandang perlu kita turun ke lapangan dan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah, sosialisasi Probebaya, pelaksanaan Probebaya kita lakukan. Nah, intensitas pertemuan antara tim TWAP termasuk saya di dalamnya ke masyarakat inilah membuat mungkin masyarakat melihat karena kita ini bekerja sungguh-sungguh, serius, masyarakat mencoba memasangkan nama Andi Harun Saparudin sebagai calon perseorangan. Ya, saya jujur saja agak kaget juga karena kita ini kan bisa mengukur baju di badan. Saya ini bukan tokoh partai, kan saya juga tidak punya kemampuan seperti banyaknya politisi, biasa saja.
Tapi jika ditanya, ya insya Allah Bismillah, kita punya semangat, punya komitmen bersama-sama lainnya untuk membangun kota Samarinda. Itu dia jawabannya, Ya. Bang. Itu dia jawabannya. Soalnya berita terakhir di grupnya Koran Kaltim nih, Bang. Ya. Di seputarfakta.com. Ini ada wawancara ketua TWAP dengan wartawan. Sebentar saya lihat ini, Bang, ya. Ya. Berita tanggal, saya lihat ini, Bang, ya. 10 Mei 2024. Judulnya diisukan maju. Nanti ada di sini, Wal, ya. Ya. Diisukan maju calon wakil wali kota Samarinda. Syaparudin siap lahir batin. Itu nih. Beritanya seputarfakta.com. Ya. Emang sesiap apa, Bang? Apa yang sudah Yang disiapkan? pertama yang pasti kita banyak menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang mengumpulkan KTP-nya, memberikan support dukungannya kepada kita. Dan inilah yang kita ucapkan terima kasih dan kita menyatakan siap. Oke. Untuk kepentingan yang lebih besar, kemajuan daerah, kepentingan masyarakat, ya tentu top of mind kita, spirit of mind kita, memang selama ini hidup kita harus manfaat, menebar kebaikan. Jika diberi amanah oleh masyarakat, ditakdirkan Allah, memang Pak Wali berkenan untuk menggandeng kita, ya kita Bismillah untuk membantu Pak Wali kita untuk membangun daerah. Oke. Itu saja sih. Siap. Jadi lahir batin itu ya tentu hati dan fisik kita serahkan untuk pembangunan dan kemajuan kota Samarinda. Itu dia. Bang, namanya politik itu kan pasti dinamis, Bang, ya. Ya, siap. Hari ini kemudian ada pengumpulan surat dukungan yang Ya. sudah mencapai batas yang diperlukan gitu Ya. untuk tiket maju lah gitu. Ya. Tapi kalau nggak salah dalam satu pernyataan Pak Wali juga sempat bilang Ya. kita tetap menggunakan jalur partai. Betul. Nah, apakah Abang juga melakukan upaya-upaya yang serupa, Bang? Ya, Pak Wali Kota menyebut jalur perseorangan ini sebagai pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Pilihan utamanya adalah tetap menggunakan jalur partai politik atau gabungan partai politik. Oke. Ya karena apa? Karena memang dalam rangka untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan kawan-kawan DPR, ya kan? Maka dipandang perlu perahu partai politik itu sebagai sarana untuk maju pada pilkada. Dan saya kira ini kita apresiasi, kita dukung sepenuhnya langkah ini. Namun demikian harapan masyarakat melalui jalur perseorangan juga kita apresiasi. Nah, terkait dengan partai politik ini tentu dinamikanya amat sangat tinggi. Jadi semua partai politik pasti punya pikiran, gagasan seperti apa Samarinda ke depan, termasuk di dalamnya adalah barangkali membicarakan soal calon-calon alternatif. Nah, dalam konteks ini saya juga dalam rangka memperkuat Pak Wali Kota, saya juga melakukan pendekatan dan komunikasi politik dengan berbagai partai politik yang sudah saya tempuh. Ada 4 partai politik. Sudah 4 parpol. Sampai dengan hari ini, Satu Bang. sampai per hari ini, 1 PKB saya sudah komunikasi dan sudah menyerahkan berkas. Yang kedua Partai Persatuan Pembangunan, saya juga sudah mendaftar dan menyerahkan berkas. Kemudian Partai Nasdem, saya sudah menyerahkan berkas dan dalam 1-2 hari, kalau hari ini sempat, saya akan menyerahkan pengembalian berkas kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Insya Allah
Jika tidak ada halangan, hari ini saya akan serahkan. Oke. Tentu partai-partai lain terus kita bangun komunikasi. Waktu masih memungkinkan Masih untuk panjang, kita melakukan konsolidasi, Siap. menyamakan persepsi untuk Samarinda ke depan. Samarinda ke depan. Nah, kalau tadi udah disebutin beberapa partai, Bang. Artinya kalau secara pribadi, Bang Sapar hari ini masihkah terdaftar sebagai anggota di salah satu partai, Bang? Ya, saya ini kan pengennya ya istirahat saja. Oleh karenanya saya tidak ikut pileg. Oke. 2024 saya memang fokus membantu Pak Wali Kota sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan ke saya, dan itu yang saya laksanakan. Ya. Nah, kalau tadi beberapa kali Bang Sapar menyebut bahwa intinya Bang Sapar fokus untuk membantu di Pemkot, kemudian memaksimalkan kerja-kerja di TWAP gitu Bang ya. Nah, nantinya ketika misalnya ini kan proses komunikasi politik tetap berjalan. Ya. Kemudian juga nanti ketika tahapan berjalan kan juga pasti masih berbarengan dengan kerja-kerja di TWAP yang tadi targetnya akhir 2024 nih banyak sekali gitu. Gimana nanti kemudian Abang menentukan fokus itu, Bang? Saya menyesuaikan dengan aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa saja itu bisa kita lakukan dengan simultan. Kita punya ada 5 bidang di TWAP itu. Satu bidang SDM, Sosbud dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua bidang hukum dan pemerintahan. Yang ketiga bidang infrastruktur lingkungan hidup, infrastruktur lingkungan hidup dan ILHPB namanya. Yang keempat ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Yang kelima respons strategis. Ada 5 bidang ini, setiap saat terdistribusi tugas-tugas ini. Jika kita memandang perlu membicarakan soal misalnya kebersihan kota, maka itu bidang yang menangani lingkungan hidup. Ya kan gitu. Siap. Jika kita ingin bicara soal bagaimana meningkatkan PAD, APBD, mendorong misalnya PDAM itu naik PAD-nya, kan itu, maka itu bidang ekonomi yang kita dorong. Ini semua sudah terbagi. Artinya tugas-tugas itu sudah terdistribusi. Sudah terdistribusi. Tapi saya tetap memantau, memanajemen, mengarahkan, dan kemudian meminta laporan langkah-langkah mereka, mengevaluasi, dan ini terus-menerus kita lakukan. Ya. Oke. Itu dia teman-teman ya. Ya. Bang, capek nggak sih Bang jadi ketua TWAP Bang? Nggak juga. Santai aja kita. Jika kita bekerja dengan cinta, dengan semangat, maka ya menganggap pekerjaan sebagai sarana ibadah, membantu orang dari airnya bermasalah menjadi airnya lancar ya. Itu Saya tidak merasakan kita semangat. Betul. Dengan senang hati, tidak karena TWAP aja mestinya kita saling membantu. Betul. Kan itu. Jadi aman aja. Kalau kemudian nanti namanya politik Bang ya? Ya. Bisa hari ini besok belum. Ya betul. Kalau kemudian nanti setelah apa yang Abang upayakan, setelah semua yang Abang kerahkan gitu ya, energinya dan seterusnya. Ya. Kemudian secara politik, pertimbangan politik dan lain sebagainya, kemudian Pak Wali Kota memilih nama lain untuk kemudian tetap maju. Apa yang akan Abang lakukan? Ya kita harus menerima sebagai sebuah realitas politik. Santai saja. Kita hormati pilihan-pilihan itu. Tidak masalah. Dan kita terus mengawal Pak Andi Harun untuk kemajuan Kota Samarinda. Untuk kemajuan kota. Ya. Itu dia.
Dan kalau saya lihat Bang Sapar ini humble sekali ya. Ya. Maksudnya adalah gini, TWAP adalah salah satu saat ini Bang ya, menurut saya nih saat ini adalah salah satu lembaga yang bisa dibilang paling penting saat ini di Samarinda Bang ya. Ya. Paling penting. Nah, dan dengan semua yang dilakukan di TWAP, Bang Sapar masih datang ke sini sendirian teman-teman ya. Santai ya. Datang ke sini sendirian, luar biasa. Dan perlu diketahui TWAP ini menjadi percontohan. Ada yang studi tiru, bahkan pemerintah tim gubernur itu tidak jarang ngomong TWAP itu hebat. Tim TGUP betul. Itu bukan saya mau membanggakan, karena kita sungguh-sungguh membantu Pak Wali Kota mengerahkan segala daya upaya kita, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Betul. Ya jalan kan gitu. Betul. Saya dengan Pak Wali Kota itu berkawan tidak karena sesuatu. Jadi betul-betul berteman ikhlas. Nah, jadi spiritnya memang semangatnya adalah semangat persahabatan, semangat pertemanan. Saya senang bisa membantu beliau dan capaian-capaian yang didapatkan oleh pemerintah kota seperti dari KPK, pencegahan tindak pidana korupsi, Samarinda itu, Pemkot Samarinda itu yang paling tertinggi dinilai oleh KPK, mendapat penghargaan tertinggi MCP KPK. Jadi bagus anunya. Kemudian penghargaan pemerintah kota yang paling tinggi intensitas pembangunannya adalah Samarinda, mengalahkan Balikpapan dan Bontang. Kemudian LPPD laporan pembangunan daerah yang terbaik nomor 8 nasional untuk kategori pemerintah kota itu Samarinda. Banyak kita mendapatkan, termasuk keterbukaan informasi publik. Nah, itu Samarinda juga yang terbaik nomor urut 1 oleh Komisi Informasi Publik Pusat. Nah, fakta-fakta apresiasi yang nasional maupun regional, yaitu ya membuat kita tambah semangat. Pak Wali terus termotivasi untuk membangun kota Samarinda lebih maju, lebih baik, dan tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu dia. Nah, kalau misalnya ini kan, mohon maaf nih Pak Bang Sapar ya, karena kan Pak Andi Harun ini kan tipikalnya orangnya kan belak-belakan Bang ya. Ya betul. Salah nih. Ya. Ini harus dibongkar nih. Ya. Nah, sebagai orang yang berada di balik beliau, Abang ikut merasakan dampaknya nggak Bang? Kayak ada yang tiba-tiba mengancam misalnya, ada yang tiba-tiba menawarkan sesuatu, yang penting programnya ini gagal gitu. Ada nggak Bang yang begitu Bang? Ya, sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik saja. Saya merasakan tidak ada yang pada gilirannya alhamdulillah masyarakat bisa memahami. Bisa memahami bahwa apa yang ketegasan sikap, keberanian mengambil langkah, itu menjadi brandnya, citranya Andi Harun, dan itu bisa dipahami karena tujuannya tidak sekedar untuk mengejar popularitas, tapi memang sungguh-sungguh untuk kemajuan daerah ini. Contoh pasar pagi, pasar sendiri yang dulunya premannya luar biasa, menguasai, kotor, dan sekarang itu rapi, bersih, dan tidak ada lagi yang yang mengancam-ngancam di pasar. Nah ini akhirnya karena ini intensitasnya tinggi, orang menjadi maklum. Termasuk yang di belakang Mercure, jalan itu yang di belakang Mercure, itu tanah Pemkot.
berapa puluh tahun ditempati orang-orang tidak jelas. Betul. Hampir 30 rombong yang menempati, terganggu akses jalan di situ, dan sekarang sudah kembali ke menjadi aset pemerintah, ke tangan pemerintah kota, dan dirapikan. Insya Allah 2024 jalan di belakang Hotel Mercure yang menghubungkan Citra Niaga dengan jalan pelabuhan itu akan mulus. Iya. Itu dia teman-teman ya. Ya. Nah, oke, mudah-mudahan program-program yang paling ditunggu sebenarnya nih teras, Bang. Ya. Sama terowongan nih, Bang. Ya. Teras sama terowongan ditunggu nih sama teman-teman sini. Karena terowongan bakal jadi terowongan pertama kali, Bang ya. Yang dibiayai oleh APBD pemerintah itu ini yang pertama. Ini yang pertama. Se-Indonesia. Oke. Informasi kita dapatkan ada di Sumatera tapi peninggalan Belanda. Oke. Dan Ya di Samarinda, seperti itulah. sepanjang sejarah kepemimpinan Kota Samarinda ini pertama kali ada. Pertama kali ada terowongan. Oke. Itu dia ya teman-teman. Kemarin kita nanya sama Gen Z di sini, Gen Z Samarinda ya. Saya tanya apa sih yang jadi keperluan Gen Z? Katanya harga kopi lagi mahal, Bang, ini, Bang. Oh, tolong, gitu. tolong dibantu supaya. Ya. Ini aspirasi Gen Z ini bagus lah. Karena kita semua penikmat kopi nih. Nah, itu dia. Ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan apa yang sedang diupayakan oleh Bang Sapar ya. Mudah-mudahan juga teman-teman kasih ini ada opsi gitu ya, ada opsi. Ya. Nanti akan muncul nama-nama lain, silahkan dipilih yang sesuai sama keinginan dan kemauan hati. Karena itu hak politik dan teman-teman punya kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Kota Samarinda. Sekali lagi, terima kasih Bang Sapar udah bersedia hadir di sini. Dan teman-teman jangan lupa ikutin terus berita-berita terbaru di Koran Kaltim ya. Di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, kemudian korankaltim.com, seputarfakta.com, dan juga pusaranmedia.com. Teman-teman juga bisa melihat berita-berita teraktual lainnya melalui Instagram @korankaltim.com. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik.